selamat malam kok. Selamat malam. Oke, jadi selamat malam juga Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga saya akan mewawancarai salah seorang pebisnis atas nama, nanti bisa kita tanya-tanya. Jadi di sini adalah UAS ujian akhir semester atas nama Voice Eulogia Limpele dari NIM 3120230052. Oke, mungkin Koko boleh sambil perkenalkan dulu nama panjangnya, terus nama panggilannya serta umurnya dulu, boleh kok? Oke, nama saya Leonardus, dipanggil biasa Leo, umurnya 24 tahun. Oke, 24 tahun. Koko boleh diceritain biodata dari bisnisnya apa sih? Terus mungkin disebutin nama dari bisnisnya apa, terus lokasinya dan tahun berdirinya. Oke, nama bisnis saya adalah Mr. Variasi, kantor saya ada di Haimuruk, dan tahun berdirinya kita di 2019. 2019, Iya, oke. betul. Wow, cukup lama ya, mungkin sekitar 6 tahunan Iya, ya sampai betul. sekarang. Oke, mungkin Koko boleh diceritain nih, bisnis yang Koko sedang kerjakan itu bisnis di bidang apa ya? Oke, jadi aku ini sekarang lagi bikin bisnis di bidang spare part motor dan variasi motor. Nah, kita ini pusatnya itu kita bergeraknya di bidang e-commerce gitu. E-commerce, berarti Ya. e-commerce online shop gitu ya? Online shop, betul sekali. Kalau boleh tahu online shopnya apa aja sih? Maksudnya kayak di online shop apa aja, di mana aja kita bisa temuin? Oke, di e-commerce ada di Lazada, di Shopee, di TikTok Shop juga ada. Wow, banyak juga ya berarti. Ya. Terus kalau boleh tahu jumlah karyawan dari yang kerja di tempat Koko ini ada berapa orang Oke, sih? sekarang kita total ada 5 orang. 5 orang, oke. Ya. Terus kerjanya ada nggak sih, maksudnya kayak bidang-bidangnya atau gimana jumlah dari karyawannya? Oke, boleh. Jadi ada 5 orang, 3 orang yang packing, sisanya admin. Oke, berarti Iya. 3 orang packing dan 2-nya admin. Admin. Oke. Ya. Lalu proses dalam pembuatan bisnisnya gimana sih kok sampai bisnis ini tuh bisa terjadi dan Terjadi, ya. terselenggarakan gitu? Oke, jadi awalnya itu di tahun 2019 saya melihat ada peluang yang besar di bidang spare part motor karena aku melihat banyak banget nih pengguna sepeda motor di Indonesia. Oke. Dan karena banyak juga kenalan-kenalan yang punya supplier spare part motor begitu. Berarti teman-teman banyak ya yang kenal. Betul. Jadi gampang juga ya mau cari vendor atau nggak cari alat-alat yang Ya. bisa dijual juga. Betul sekali. Oke. Terus selama berbisnis ada nggak sih kok kendala atau masalahnya selama bisnis itu dan penyebabnya apa sih? Kendala tentunya selalu ada ya kita ya dalam berbisnis ya. Kalau aku karena di bidang ini kendala yang pertama yaitu keterlambatan supplier. Kadang supplier ini suka terlambat mengirimkan barang. Terus yang kedua banyak juga barang-barang kita yang rusak di kurir. Oh, di kurir. Sehingga nggak bisa dipakai lagi. Oke, itu Gitu. cukup berdampak juga sih. Oke kok, jadi Oke. dampaknya terhadap bisnis Koko apa sih? Dampaknya lumayan merugikan nih. Kalau yang pertama itu biasanya karena barangnya stoknya terlambat, pengirimannya terlambat, kita juga ngirim ke customer itu juga terlambat. Jadi seringkali kita dapat komplain gitu dari customer. Terus yang kedua dari kurirnya ini yang suka merusakin barang nih. Jadi barang-barang yang rusak nggak bisa dipakai lagi, tentunya kita rugi di situ. Oke, berarti ternyata itu juga cukup sedih dan itu membuat customer juga jadi kerugiannya cukup juga ya. Betul. Apalagi kalau masih ada itu pesan banyak terus Iya. dan itu cukup banyak juga, ada juga yang rusak gitu kan. Jadi sangat berdampak sekali. Betul. Oke, kok mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Semoga nanti bisnisnya semakin lancar, terus juga nanti semakin berkembang gitu. Terima kasih. Oke, mungkin sekian wawancara dari saya dan Koleo. Sekian, terima kasih.